setiap pemilihan umum ya, setiap pilpres itu selalu memang artis itu menjadi primadona karena sebagai pengumpul suara. Nah, jadi kalau sekarang ini artis pun banyak dilibatkan oleh para partai capres-capresnya itu, saya pikir hal-hal yang wajar lah karena untuk mendulang suara mereka. Kita lihat kan ada beberapa artis pun yang sekarang duduk di legislatif, kita lihat nggak ada, dia cuman pengikut aja, penggembira. Suaranya pun juga tidak seperti suara politikus ya, karena memang kan artis itu kan orang seni, jadi bukan orang politik ya. Nah, orang-orang politik inilah yang pandai memanfaatkan artis untuk memang mengumpulkan suara. Karena masyarakat kan cuma kenal sama artis, sama calon legislatifnya pun belum tentu ya, apalagi mereka diterjunkan ke dunia politik, mereka cuma terseret-seret aja. Sehingga ketika mereka duduk pun di legislatif, kan kita lihat kan beberapa kasus-kasus yang lalu-lalu, beberapa tahun yang lalu itu pun seperti itu aja, nggak ada hal yang bisa kita harapkan untuk membawa suara wakil rakyat. Akhirnya mereka diterjunkan ke dunia budaya, ke seni budaya, itu aja. Tapi kalau yang menyangkut kepentingan politik, artis tidak pernah dilibatkan. Boleh aja dia mau menjual, dia mau membagikan, tetapi kan masyarakat sekarang, rakyat itu udah pintar gitu. Ketika dia juga menjual, belum tentu juga ada yang beli kan. Apalagi ya dengan harga-harga yang fantastis ya, artinya nggak adalah artis yang kita lihat bisa kita harapkan untuk menjadi wakilnya rakyat untuk bicara di forum politik ya. Jadi artis ini kan banyak dimanfaatin oleh para politisi-politisi ya. Seperti apa ya kita udah lihat, ada yang disuruh jual atribut, yang jarang lah yang membagikan atribut ya, atribut pun dijual, apalagi kaos ya. Bagaimana masyarakat untuk membeli, makanannya sekarang udah susah. Kenyataannya itu, siapa sih artis yang memang, kecuali si itu ya, si Nurul Arifin itu memang dia pandai ya, artinya setelah dia duduk di legislatif, dia menyelesaikan S2-nya, S3-nya, dan sekarang dia memang termasuk artis wanita yang duduk di legislatif tapi punya kemampuan. Yang lainnya kan cuma tenggelam, kayak Krisdayanti kan dia di legislatif juga kan, cuman kan kita tidak pernah kita dengar suaranya kan. Nah, itu pun juga melakukan kegiatan-kegiatan kan tertutup untuk yang membantu sesama rekan artisnya lah. Kan mereka juga melakukan konser apa, tapi tidak tampil di permukaan. Sebenarnya sudah ada aturan main ya di legislatif, yang saya tahu itu sesudah mereka duduk di kursi legislatif sebagai anggota DPR ya, DPR RI, maka mereka untuk kegiatan di masyarakat, kalau untuk mendatangkan uang, nah, artinya perbuatan yang komersial itu kan dibatasi, tidak boleh tampil sebagai orang yang terdepan, dia harus di belakang layar. Dan itu juga karena dia akan dapat teguran dari majelis kerja DPR, jadi tidak semudah, karena ini akan mempengaruhi juga kedudukannya. Artinya orang merasa terganggu ketika dia seorang anggota legislatif dan dia juga menjadi seorang komersil yang melakukan konser ataupun melakukan tampilan-tampilan di forum-forum masyarakat. Saya pikir itu ada aturan mainnya, jadi tidak akan kena sanksi dari majelis MKD, namanya majelis Dewan. Jadi inilah politisi-politisi itu memang tidak bisa lepas dari mereka memanfaatkan artis. Mereka harus memanfaatkan artis, menggandeng artis untuk tampil bersama, sehingga masyarakat kenal si calon, si politikus ini melalui si artis ini. Si artis dapat suara, si calon ini pun mendapat suara, si
politikus ini kan, artinya itu mesti kerjasama yang memang mereka lakukan, dan itulah yang memang dari pemilu ke pemilu ya kan kita lihat sendiri mereka memakai artis seperti apa, sekalipun akhirnya duduk di legislatif kita tidak bisa berharap banyak, tidak punya kemampuan apa-apa.